Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asinta Sofiana Nurhalisya. Saya dari program studi sistem informasi dari UPPBJ Malang. Pada video ini saya akan melakukan praktikum Spanning Tree Protocol atau STP menggunakan Cisco Packet Tracker. Tujuan praktikum ini adalah untuk memahami cara kerja STP dalam mencegah terjadinya loop pada jaringan yang memiliki jalur redundan serta mengamati proses perpindahan jalur ketika terjadi gangguan pada jaringan. Kita disuruh menginstal aplikasi Cisco Packet Tracker dan saya sudah menginstalnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat topologi jaringan sesuai dengan petunjuk praktikum, yaitu topologi terdiri dari 4 buah switch dan 2 buah komputer, yaitu PC. Kita buat PC-nya terlebih dahulu. Lalu kita buat 4 buah switch yang terdiri dari switch 0, switch 1, switch 2, dan switch 3. Masing-masing switch dihubungkan menggunakan kabel crossover sehingga membentuk jalur redundan atau lebih dari satu jalur komunikasi. Dari PC 1 ke switch 0, lalu switch 0 ke switch 3, lalu switch 3 ke switch 1, lalu switch 1 ke switch 0, switch 1 ke 2, 2 ke 0, terakhir PC 0 ke switch 1. Dengan adanya jalur redundan, jaringan memiliki jalur cadangan apabila terjadi gangguan pada salah satu link. Namun kondisi ini juga dapat menyebabkan terjadinya loop apabila tidak menggunakan Spanning Tree Protocol. Setelah topologi selesai dibuat, saya melakukan konfigurasi alamat IP pada kedua komputer. Alamat IP sesuai yang ada di modul. Pada PC 0, saya memberikan alamat IP 10.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian pada PC 1 saya memberikan alamat IP 92.10 dengan subnet max sama seperti PC 0. Setelah konfigurasi selesai, saya memastikan seluruh perangkat telah terhubung dengan baik. Langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi Spanning Tree Protocol pada setiap switch menggunakan perintah show Spanning Tree. Pertama, saya melakukan pelacakan pada switch 0. Dari hasil yang terlihat, terdapat keterangan this bridge is the root. Kita coba lagi ke PC 2. Ke switch 1. Lalu ke switch 3. Nah ini dari hasil yang ditampilkan terlihat selain itu this bridge is null pada switch 0. Selain itu nilai root ID sama dengan dan bridge ID memiliki alamat yang sama. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa switch 0 terpilih sebagai root bridge pada topologi jaringan ini. Pada switch 0 seluruh port berada dalam status designed forwarding. Bukan sih. Pada switch 0
FA01 dan FA02 berada dalam status designated forwarding yang menunjukkan bahwa seluruh port aktif digunakan untuk meneruskan lalu lintas data. Selanjutnya saya melakukan pengecekan pada switch 1. Switch 1 ini sama seperti switch flow. FA02, FA03 dan FA01 berstatus designated forwarding, sedangkan FA02 berstatus word forwarding. Nah, ini menunjukkan bahwa switch 1 juga terpilih menjadi sebagai root bridge. Selanjutnya ke switch 2. Yang switch 2 ini Switch 2 ini berstatus sebagai designated forward bridge, yang artinya switch 2 ini terpilih sebagai root bridge. Yang switch 0 dan switch 1 itu bukan root bridge tetapi non-root bridge. Selanjutnya ke switch 3. Switch 3 ini ternyata port blocking berada pada switch 3, terdapat di FA01 ALBMPLK ini, sedangkan FA02 ini port forwarding. Dari berdasarkan hasil perintah show spanning tree, terlihat bahwa port flash Ethernet 01 berstatus ini yang berstatus alternate blocking ada pada switch 3. Status alternate blocking menunjukkan bahwa port tersebut diblokir oleh spanning tree protocol untuk mencegah terjadinya load pada jaringan. Port ini tidak digunakan dalam kondisi normal, namun akan diaktifkan apabila jalur utama mengalami gangguan. Berdasarkan hasil verifikasi bahwa seluruh switch dapat disimpulkan bahwa switch 0 berfungsi bahwa switch 2 berfungsi sebagai root bridge, sedangkan switch 1 dan 2 dan 3 berfungsi sebagai non-root bridge. Selain itu, port yang berstatus blocking berada pada switch 3, yaitu flash Ethernet 01. Setelah proses verifikasi selesai, saya melakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan command prompt pada PC 0. Sini perintahnya sesuai yang ada di modul. Perintah tersebut digunakan untuk mengirim paket secara terus-menerus dari PC 0 menuju PC 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa paket berhasil dikirim dan diterima dengan baik, yang ditandai dengan munculnya pesan reply from 192.168.10.10. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan berfungsi dengan normal dan komunikasi antar perangkat berjalan dengan baik, meskipun terdapat satu port yang berstatus blocking. Selanjutnya, saya melakukan simulasi gangguan jaringan dengan memutus salah satu jalur aktif antar switch.
Kita coba putus yang sebelah sini. Kita coba putus pada saat jalur aktif diputus, spanning tree protokol akan melakukan proses konvergensi untuk menghitung ulang topologi jaringan dan menentukan jalur alternatif yang dapat digunakan. Selama proses konfigurasi berlangsung, kemungkinan akan muncul beberapa pesan request timeout pada hasil bin. Coba kita lihat. Nah, di sini koneksi lag ya. Hal ini terjadi karena jaringan sedang melakukan penyesuaian jalur komunikasi. Setelah proses konvergensi selesai, port yang sebelumnya berstatus alternate blocking disimpan olehnya tadi akan berubah menjadi status forwarding sehingga jalur cadangan dapat digunakan. Dengan aktifnya jalur alternatif tersebut, komunikasi antara PC0 dan PC1 dapat kembali berjalan normal tanpa perlu dilakukan konfigurasi tambahan secara manual. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa spanning tree protokol mampu mencegah terjadinya loop pada jaringan yang memiliki jalur redundan dengan cara memilih road quit dan memblokir salah satu jalur yang tidak diperlukan. Pada praktikum ini, switch 2 terpilih sebagai road quit, sedangkan switch 3 memiliki port fast ethernet 01 tadi yang berstatus alternate blocking. Ketika terjadi gangguan pada jalur utama, STP secara otomatis mengaktifkan jalur cadangan sehingga koneksi antar perangkat tetap terjaga. Dengan demikian, spanning tree protokol berperan penting dalam meningkatkan keandalan, ketersediaan, dan stabilitas jaringan komputer. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.